lebih lagi kita salah. Kalian kau bilang itu kosong Pak. Pelaku seni ini kan bisa dibilang ya bermacam-macam. Ini makanan kosong bukan hanya sekedar. Karena kita kosong semua. Bang Gimil yang Aku pernah dengar bahwa seni itu adalah karya yang mahal. beda seriusnya bang. Aja masalah bang. Aduh, agaknya jambu. Gagal serius lah dulu. Beda seriusnya bang. Mahal segini jadi ya. Seni itu mahal. Seragam ya. Banyak yang bilang bahwa suatu kesenian itu, suatu karya itu tidak bisa dinilai dari berapa nominal. Tapi ketika seorang seniman, ada orang yang menyukai seni itu atau melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, seniman itu mau memberikan karyanya. Karena orang itu tahu seninya, tahu esensi dari suatu seni. Kadang kehidupan itu butuh seni. Kehidupan itu butuh seni. Kalau tidak ada seni dalam kehidupan, maka kehidupan itu akan kata. Apa namanya? Flat bang. Flat. Atau namanya itu apa? Boring. Kamu ada yang kita bekerja. Makin banyak kita bekerja, maka ada yang namanya gaji. Jadi nggak boleh bekerja nih. Boleh bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang aku juga kadang berpikir gini, sebenarnya seni itu menguntungkan kalau lakon itu benar-benar. Yang kedua, kita bisa bilang bahwa ketika orang terlalu mencintai seni, terlalu expert dengan seni itu tadi, maka sulit mendapatkan jodoh. Ini itu Bang. Nah, Pak bagaimana tuh pandangan-pandangan itu? Ini hipotesis dari mana nih? Bahkan nggak apa namanya bahasanya pandangan. Kalau yang pertama tadi apakah mungkin bagi aku segala sesuatu yang itu ditekunin niat dan sungguh-sungguh dan apalagi konsisten ya, itu pasti ada hasil, pasti. Mungkin tidak sekarang, mungkin bisa kapan, bisa kaget, tapi pasti bakal ada hasilnya gitu ya. Apalagi di dunia seni itu ditambah dengan sekarang zaman-zaman digital yang sudah masifnya, itu jadi ngebuka banyak peluang untuk jadi yang kreatif. Contoh misalkan kayak sekarang nih ada apa-apa harus bikin konten. Kadang konten pun kan nggak mesti harus satu segmen B, bisa segmen yang lain atau bisa jenis yang lain gitu kan. Kayak mau ditambahin musik, bisa tambahin dikasih adegan apa dan bisa masuk kemana-mana gitu kan sekarang. Tambah lagi sekarang ini udah masuknya dimudahkannya aplikasi editing untuk desain segala macam kan, di HP itu udah bisa pakai Canva gitu kan, edit video sekarang udah bisa pakai apa yang udah dipermudahnya ya. Dan untuk kemungkinan seni itu juga bisa merambah kemana-mana gitu, bisa masuk ke ke lintas bidang, dan itu pun pasti bisa dapat Ini apa lagi? dan pastinya yang namanya kesenian bagi kebudayaan gitu, itu udah bakal pernah mati. Nah, urusannya dengan jodoh tadi kan bapaknya tadi apa? Jodoh tadi ya itu pula kan, segala yang berlebihan itu kan tidak baik ya saudara-saudara Semua betul. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu kan tidak baik. Kalau orang yang terus-terusan di dunia seni tidak mikirkan hidup, ya itulah jadinya bapak-bapak tidak tahu cewek, tidak tahu jodoh. Jodoh itu sebenarnya sudah ada. Kita tidak bisa. Di mana nih? Aku nanya nih, lokasinya di mana? Jodoh itu Pak sudah ada yang jodoh mau
Lagi lah, rezeki itu sudah ada yang ngatur. belum kayu lah, bikin mau Nah, mungkin belum. Ada orang umur 40 nikah sama anak umur 20. Nah, sekarang kita umur 20-an mungkin jodoh kita belum lahir. Bisa jadi, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kalau 20 masih aku akuin lah, masih 20. Ini udah mau 30 masalahnya. Nah, berarti kalau 30 mungkin jodohnya masih umur 10 tahun. Masih di 10 tahun lagi. Bisa jadi, kan banyak yang gitu sekarang kan. Tunggulah 10 tahun lagi. Iya. Sampai apa tidak umur ini? Aku kan kedua nanti. Dia umur dipanggil. Kayaknya kita tidak tahu. Kasih ya jodoh aku yang di dunia masalahnya. Ini Nah, tuh. kadang tuh terlalu fokus dan terlalu mendalamin kayak itu juga. Ya, kalau ada kita aware dengan sekitar, dengan sosial, sebenarnya ya agak gini juga sih. Padahal kan seni itu sebuah pertunjukan lah gitu, sebuah pertunjukan ataupun tadi ya tidak ada yang nengok, tidak ada apresiasinya ya. Apakah itu masih disebut sebuah karya? Kan ternyata kan ada karya, masa dia Yang abang di pohon Dia penikmat ya. penikmat. Nah, bisa jadi kalau ada di dunia seni, siapa tahu jodoh kita tuh dari viewer yang nonton ini. Tahu? Tiba-tiba DM kan lagi. Tiba-tiba DM, abang tuh kata-katanya bijak kan gitu kan. Boleh lah bang, minta nomor rumahnya gitu. Mau ngirim bom. Tagihan. Udah tahu gitu kan. Aduh, tahu ya Aduh. Udah. Kayak Kita bet aduh. jangan lupa ikhtiar. Tapi Udah mulai. Ya, ini dia aja podcast. tapi selama kita menjadi seorang pelaku seni, kira-kira kesulitan bertemu dengan sang jodoh. Waduh, ini memang konteksnya bukan podcast jodoh kayaknya. Tapi iya, tidak apa-apa, jodoh itu kan macam-macam. Macam-macam jodoh itu kan. Rezeki juga jodoh. Kalau ada rezeki bukan jodoh. Kalau dibilang sekarang ya, alhamdulillah ada. Sudah ada berarti, aman berarti. Jangan kayak gitu juga. Awak juga baru ini juga kan sebenarnya. Cuman ya jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Pasti ada kan. Baru tinggal. Jangan usah dibahas. Kalau lagi Podcast apa ini? Kita skip pembahasan ini. Oke. nggak salah. Itu di belakang layar kan ya. Iya, iya. Kayaknya kalau yang mau nengok, kayaknya kami rekamin lah. Iya, iya. Audio lain. Tapi ada baik lah. Selalu ada jodoh saya. Percaya itu. Saya Nikmat Tuhan mana lagi yang yang kau dusta itu. Apa ayat itu? ada tahu. Nah, tadi menarik tuh. Balik lagi kita ke masalah teknologi. Tadi abang ngomongin dengan kemajuan teknologi, berkesenian jadi lebih mudah. Gampang kita akses, entah edit video, edit foto, macam-macam gambar. Tapi sekarang ada juga fenomena AI nih, yang menarik nih. Yang katanya bisa menghancurkan seniman. Yang mudahnya orang bisa buat itu tanpa harus susah payah belajar, edit sana sini. Nah, itu juga beberapa kali kemarin kan sempat jadi bahan diskusi juga kan terkait AI dan di nasional digalakkan ada diskusi terkait sastra bagi sastra itu untuk tulisan dampaknya yang pastinya sih bedanya antara karya dibikin sama manusia gitu bikin AI rasa gitu. Kalau yang kayak kita ngobrol ini kan kita punya rasa gitu, lucu. Kalau yang dibikin AI itu ya flat gitu baik. Kayak mana standar apa yang kita cari, apa yang kita pengen baik. Mungkin bisa jadi dengan kemajuan yang bakal terus berkembang bakalan punya rasa juga si AI. Kita tidak tahu juga perkembangannya. Cuman yang masih kita kekuatan kita manusia punya hati ya. Mungkin ketika karya yang ditulis pun ya ketika itu memang ditulis sungguh-sungguh dan orang yang punya karyanya itu bisa menyampaikan apa maksud dia dari tulisan pemikiran segala macam
ya Kopi Nara. kerasa lah bedanya antara Ada yang kopi Nara. karya yang Kopi Nara pakai salah. orang sama dibikin AI. Cuman itu pula lah sekarang problematikanya kayak waktu kalian ada lomba tuh, contoh kasus ada lomba foto, lomba apa lukis, ternyata itu dari AI kan. Cuman ya semakin canggih AI juga pasti ada manusia yang makin pintar juga kan. Ya tidak bisa juga kita dilalui manusia. Harus ada yang balancingnya sih antara pemanfaatan teknologi itu juga harus Terakhir nih. Cepat kan terakhir sudah. Mulai. oh enak mulai. Terakhir nih. Jika disuruh milih nih, ada kesempatan tetap menjadi seorang seniman atau memilih menjadi pengusaha. Kalau disuruh milih ya kerjaan sih. Karena apa? Seniman itu kalau bagi aku udah rata. Kalau aku pribadi, Yang mana nih? agak berat nih. Ketika aku dipanggil sama seniman, kan sering ketemu sama seniman. Pelaku kayak gitu. Kenapa melakukan seni? Karena ketika ada disebut seniman tuh bertanggung jawab terhadap karyanya pasti. Konsistensi sama karya. Terus kenapa aku bilang milih kerjaan atau milih usaha dalam apa ini atau dibandingkan toh ketika aku berusaha atau ketika aku kerja aku itu masih melakukan seni itu kalau bagi hidup sejalan dengan Kawannya apa baju napi? Kursi bambu. Keduanya bisa. Kursi bambu. iya Kawan napi. meskipun tidak payah kita bawa kita tarik embel-embel seni itu juga kalau kita berusaha jadi passion kita pasti bahkan Iya, di Mongga nih Kak ya. Ini satu tempat. Ada Kak ini. Asalnya Karya terbaik sampah ini jauh nih. Bapak buat. Woi. apa ya Hati boy. Tadi dia di batu nih. wah tiba-tiba jadi batu kan Apa lagi belum sih? apa ya Kopi Nara dua. ya kalau dibilang yang ini karena posisinya banyak karya yang dilakukan kolektif sama kawan-kawan lain Ini sangat dengan baru sama lah waktu itu. apa namanya sama PH Ada espresso lah. lain sebenarnya ada beberapa sama teman-teman film kemarin ada beberapa film yang sudah internasional alhamdulillah. Ada 2 film yang sudah internasional. Bisa satu. Terus ada kalau karya kan ada naskah sama pertunjukan teater karena aku lebih ke seni pertunjukan kan. Kalau di teater kemarin ataupun yang paling masterpiece ya, paling aku ada buat karya judulnya Ketika Laki-Laki Diperkosa. Ya, itu mungkin bagi aku itu saat ini ya itu masih masterpiece yang aku buat karena itu dulu prosesnya lumayan panjang hampir 7 tahunan prosesnya karena berawal dari ini kan mata kuliah dulu tuh kalau dia mata kuliah metode penelitian cuma ecek-ecek disuruh nyari tema nyari apa kan nyari pembahasan untuk yang diangkat ngomongin soal toxic masculinity dan akhirnya dapat judul Ketika Laki-Laki Diperkosa. Cuman pada saat itu ditolak tuh judul ditolak lantaran isunya tuh masih tabu nian dan mungkin agak beratnya lah gitu nah posisinya pada saat itu dan karena mungkin aku sayang kan udah riset juga sudah hampir ngumpulin data udah lumayan banyak gitu kan kayak gitu daripada dibuang gitu ya udahlah otak-otak aku jadikan naskah pada saat itu akhirnya aku jadikan naskah cuman banyak orang salah paham dikiranya cerita Ketika Laki-Laki Diperkosa itu kayak apa jangan-jangan aku pernah diperkosa? Dah, aku disclaimer aku, itu bukan pengalaman pribadi bukan. Itu memang berawal dari riset. Cuman karena masif kemarin risetnya itu banyak dapat data kurang lebih berapa? 60-an mungkin contoh kasus dan baik itu yang dari internet ataupun
dari konten orang ada yang sudah pernah buat kayak gitu juga dan ditemukan juga di daerah dekat-dekat kita juga sebenarnya. Yang 55.000 Ada. Bang. Dan sebenarnya banyak yang tidak terangkat, banyak yang tidak terangkat karena tadi ketika cowok yang diperkosa pasti kan stigmanya kayak Langsung kasih deh kalau di mineral. nggak mungkin nih, Biar coba deh. pasti kan sama-sama enak. Toh kalaupun ada yang kayak gitu, maaf ngomong wadia dah atau mencok dah apa gitu bahasa gitu kan. Cuman yang aku angkat di sini bukan verbal, bukan pemerkosaan secara verbal baik gitu. Memang kasusnya secara verbal, masih secara fisik ke fisik gitu kan. Cuman yang aku angkat di sini, yang diperkosa tuh bukan cuma raganya baik. Kayak contoh nih, kita mau melakukan sesuatu tapi terbatas, malah kitonya yang dieksploitasi secara terus-terusan untuk melakukan sesuatu, mungkin bisa jadi sapi perah gitu kan. Itu udah sama juga dengan diperkosa gitu. Tapi lebih mulia PSK. Kenapa lebih mulia PSK? Karena mereka dipakai, dibayar. Terkadang masih banyak juga di dekat kita nih yang dipakai baik tapi tidak dibayar. Jadi sebenarnya inti dari pemerkosaan yang dalam naskah aku itu ketika laki-laki diperkosa itu ya orang-orang yang dirampas hak. Bukan lebih luas lagi. Memang stigmanya kan kayak laki-laki itu tidak boleh cengeng, laki-laki itu tidak boleh kayak baju yang ketat-ketat, laki itu tidak boleh kayak cewek, gelang, kayak seperti gelang gitu. Dan itu ya dideskripsikan kan, kok feminisme kuat kencangnya nih, kok cewek juga perlu Nah, ada nggak sih kemarin tuh pola pikirnya kayak gitu? Ada nggak sih yang biasa aja bang? Iya bang. Apa yang pick up tentang cuman memang aku tidak terlalu konsen tapi konsen aku ngomongin soal kebebasan memilih jalan hidup. Jadi bapak pernah kalau dibilang kan bukan pengalaman pribadi. Tapi di ceritanya ya ada lah di dalam naskah itu ada lah beberapa yang aku selipkan kisah pribadi. Kayak contohnya kayak seorang anak, bukan diperkosanya tapi kayak misalkan contoh lah kayak karena kedekatan aku ya, anak tentara tuh ya kalau bisa harus jadi tentara juga atau harus jadi aparat juga, atau anak tentara tuh dari kecil didikannya harus militer keras macam, dan ketika bapaknya tentara tuh anaknya harus garang harus apa gitu, harus gitu. Nah mungkin itu yang kedekatan jadi sampai di posisi itu kayak lanang tuh nggak boleh nangis, sedangkan kita pasti sedih pernah gitu kan, kayak John tuh pernah gitu, apalagi putus makanya ada di akhirnya aku dikasih pernah ada dapat masukan dari orang, yo kalau sedih lah, kalau nangis lah, tidak apa-apa. Bukan lantaran kau cengeng, bukan lantaran kau lemah, tapi kalau kau nangis itu tandanya kalau kau masih punya hati. Geri. Kita malam hari ini. Oke, sekian podcast kita malam hari ini. Makasih Bang Dede. Iya, siap Bang Ben. Nanti kita cerita lagi. Siap. Panjang nih. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagu